Benarkah AUKUS bisa seret Indonesia ke medan perang? Australia, Inggris, dan Amerika Serikat resmi membentuk AUKUS, yakni sebuah fakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat pada 15 September 2021 lalu. Imbasnya, Australia mendapatkan 8 kapal selam bertenaga nuklir. 8 kapal selam bertenaga nuklir tersebut tentu mengubah peta kekuatan pertahanan di kawasan. AUKUS pun mengundang banyak respon dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ada yang melontarkan kecaman dan juga dukungan. Pertanyaannya, apa dampak AUKUS bagi Indonesia, terutama di bidang keamanan? Yang jelas, AUKUS bisa membuat Indonesia panas dingin. Bangsa ini bisa terseret ke dalam konflik yang berimbas ke dalam medan perang. Hal itu terungkap dalam webinar AUKUS dan Kesiapan Strategis Pertahanan Udara Indonesia yang diadakan Universitas Nasional. Webinar menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya, yaitu Marsikal TNI Capi Hakim Khairman, Pusat Studi Air Power Indonesia; Kevin Evans, Indonesia Direktur di Australian Indonesia Center; Robby Nur Hadi, dosen hubungan internasional UNAS; dan Profesor Richard Cowell, pengamat hubungan Indonesia Australia dari University of Melbourne. AUKUS menguntungkan Indonesia atau sebaliknya, seberapa mahal yang harus dibayar oleh dunia, terutama Indonesia? Faktanya, AUKUS ini muncul karena agresivitas Cina di Laut Cina Selatan, kata Robby Nur Hadi saat menjadi pembicara webinar secara online Selasa. Dia menilai meskipun muncul sebagai respon kehadiran Cina, tapi ini merupakan kejutan yang mahal sebab pada akhirnya akan memunculkan konflik-konflik baru sebagai tarunanya. Lihat saja Prancis yang merasa ditinggalkan, terutama terkait batalnya pembelian kapal selam nuklir oleh Australia. Dikatakan mahal lantaran dunia tengah berjibaku dengan COVID-19 sehingga banyak melibatkan resource untuk menanganinya. Kini terpaksa anggaran dialokasikan untuk menjawab kehadiran AUKUS. AUKUS memang memancing perlombaan senjata di negara-negara sekitar karena naluri bertahan adalah naluri setiap negara, kata Robby menganalisa. Dia menambahkan ada dua narasi yang disampaikan dari pembentukan AUKUS. Pertama, ini sebagai perluasan hegemoni Amerika Serikat atau Australia sebagai sheriff di Asia Tenggara yang di-backup Paman Sam dan Inggris. Kedua, lanjut Robby, sebagai respon trilateral atas aksi multilateral Cina. AUKUS juga menimbulkan pertanyaan, apakah Amerika Serikat melemah sehingga tak bisa menghadapi Cina sendirian? Untuk dampak, jelas dia AUKUS meningkatkan posisi tawar Australia di kawasan sebab fakta pertahanan juga melibatkan pertukaran intelijen dan teknologi kuantum. Bagi Indonesia yang tidak terlibat di antara dua kubu baik AUKUS maupun blok Cina, keberadaan AUKUS jelas adalah ancaman.